Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Pedagogi Sosial Kritis yang melaksanakan observasi kelompok kami ke komunitas CCL. Di sini saya bersama rekan saya ada Muhammad Khalif Naufal, ada Haikal Maulana, dan Safitri Sulistiawati. Boleh untuk profil komunitas akan dijelaskan oleh rekan saya Safitri. Oke, di sini ada profil komunitas ya. Bisa dilihat, di sini ada nama komunitasnya adalah CCL, Celah-Celah Langit Bandung. Tujuan dari komunitas ini sendiri itu untuk menjadi wadah menyampaikan aspirasi masyarakat, mengasah skill, dan pemberdayaan masyarakat. Di sini ada latar belakang. Pedagogi sosial kritis ini merupakan sebuah teori pendidikan dan praktik pembelajaran yang mengkritisi tentang kondisi sosial. Lahirnya ilmu pendidikan masyarakat ini itu merupakan salah satu bentuk implementasi dari pedagogi kritis. Pendidikan masyarakat ini memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui keterampilan, pengetahuan, dan analisis. Jadi komunitas CCL ini juga masuk ke dalam pedagogi sosial kritis karena komunitas CCL ini juga memiliki tujuan yang sama dengan pendidikan masyarakat itu sendiri. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan menampilkan video dokumenter terkait hasil dari observasi kelompok kami. Berproses latihan, mereka akan jadi kru sekaligus juga pemain. Penting dari kehadiran mereka adalah kebersamaannya. Bagaimana mereka bisa bekerja sama, menyatukan maksud. Sehingga ketika mereka pulang ke daerahnya, mereka tidak mencari-cari naskah, tapi mereka menulis naskah. Jadi teater adalah teamwork, tim kerja sebetulnya teater itu. Meskipun dia sendiri. Halo, nama saya Tiffany. Saya memilih naskah Ibu Kita Raminten karena naskah ini menantang dan persoalannya tentang perjualan anak. Halo, nama saya Felix. Saya membawakan naskah Koruptor Budiman karya Agus Nur. Saya membawakan naskah ini karena menurut saya relate dengan kehidupan.
Oke, baik. Tadi adalah hasil video dokumenter dari observasi kelompok kami. Selanjutnya kami akan memaparkan tentang pemikiran dua tokoh pedagogi sosial kritis dan juga pendidikan masyarakat dan relevansinya dengan komunitas CCL. Yang pertama ada teori menurut Henry A. Girox. Jadi menurut Girox itu pendidikan secara global cenderung mengubah menjadi semakin tidak kritis, otoriter, dan menyampingkan kebebasan dan menjadi ladang ekonomi politik. Dan si Girox ini memberikan pemikirannya bahwa pendidikan itu seharusnya memberi kebebasan kepada peserta didiknya dan juga pendidikan juga harus peka terhadap keadaan sosial yang ada di sekitarnya. Karena pendidikan itu menjadikan atau menjadi sebuah alat perubahan sosial. Nah, selanjutnya adalah relevansi dengan komunitas CCL. Di sini menurut kelompok kami relevan karena komunitas CCL itu memiliki prinsip bersifat bebas kritis berpendapat, peka terhadap moral dan keadaan sosial sekitarnya, serta mendorong anggota komunitas untuk kritis. Nah, dapat dilihat dari foto ini, di sini ada foto para anggota komunitas CCL itu berdiskusi tentang ide dan gagasan untuk pertunjukan yang akan mereka buat. Nah, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan pengelolanya itu juga memberitahu bahwa semua anggota komunitas itu jika berdiskusi harus menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa pikirannya. Nah, itu juga menjadi relevansi teori Girox dengan komunitas CCL karena bersifat bebas kritis. Nah, peka terhadap moral dan keadaan sosial sekitarnya. Ini ditunjukkan dengan pertunjukan-pertunjukan komunitas CCL yang mengkritik keadaan sosial di sekitar-sekitarnya. Jadi mereka peka akan keadaan sosial sekitarnya. Nah, bentuk kritik tersebut bisa menjadi salah satu wadah untuk perubahan sosial ke depannya. Karena mengkritiknya tidak hanya berbicara saja, melainkan melalui seni-seni pertunjukan lainnya. Oke, boleh dilanjutkan oleh Haikal. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori Paulo Freire dan relevansi komunitas CCL dengan teori Paulo Freire. Dia pendidikan menurut Paulo Freire itu harus bisa berorientasi untuk membebaskan manusia dari lingkungan rasa takut dan tertekan akibat otoritas kekuasaan atau penindasan. Konsep yang ditawarkan oleh Freire ini secara idealnya itu mestinya itu mampu menjadi solusi atas bentuk-bentuk ketimpangan sistem pendidikan kita, baik secara teoritis maupun praktik di lapangan. Penerapan pendidikan Freire juga ini dalam analisis komunitas seni itu juga dapat melibatkan konsep pedagogi pembebasan yang diusungnya. Lalu relevansinya komunitas CCL yaitu Freire dapat menyoroti peran seni dalam memberdayakan komunitas, mempromosikan kesetaraan dan membangun solidaritas. Dalam konteks komunitas celah-celah langit atau disingkat dengan CCL, di bidang seni, Freire juga dapat menekankan pentingnya dialog antara para seniman ataupun guru, pendidik, dan anggota komunitas seni. Dialog ini juga dapat memungkinkan para seniman untuk bisa belajar dari pengalaman dan perspektif anggota komunitas seni. Dengan demikian, para seniman juga dapat menghasilkan karya seni yang lebih relevan dengan kebutuhan dan pengalaman dari anggota komunitas seni. Ya, mungkin selanjutnya oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada analisis PENMAS. Nah, proses mempelajari atau mengkaji dan menganalisis kondisi pendidikan dalam suatu masyarakat. Nah, analisis ini bertujuan untuk memahami pemahaman dan tantangan yang ada di dalam sistem pendidikan suatu masyarakat, serta mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, lalu analisis pendidikan masyarakat ini penting gitu ya untuk memahami dan menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang ada dalam sistem pendidikan suatu masyarakat. Nah, jadi komunitas CCL ini sangat relevan
dan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan masyarakat. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya sisi pemberdayaan seperti self-help, lalu ada dialog, lalu ada demokrasi untuk masyarakat bergabung pada komunitas tersebut. Kesimpulannya, pada intinya komunitas CCL ini sangat relevan dengan dua tokoh pedagogi kritis dan juga pendidikan masyarakat, karena komunitas CCL ini jika dilihat dari sisi pendidikan masyarakat memberdayakan para anggotanya melalui bidang seni agar mereka bisa hidup melalui seni yang mereka miliki atau mereka punya gitu bakatnya. Dan relevansi dengan dua tokoh pendidikan pedagogi kritis ini, mereka komunitas CL ini mengusung kebebasan untuk para anggotanya untuk berpendapat, memunculkan ide, bahkan untuk merancang pertunjukan-pertunjukan yang akan mereka lakukan nantinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.